Halo Sobat MD, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Khususnya buat kalian yang sudah membantu Mamang dengan nonton, like, dan juga subscribe. Jangan lupa tinggalkan juga jejak kalian dengan berkomentar, mau itu request ataupun koreksi dari kalian. Dengan itu, Mamang jadi ngerasa semangat sekali untuk terus update video-video baru. Oh iya, buat kalian yang malas gonta-ganti aplikasi, kalian juga bisa ikutin Mamang di aplikasi sosial media lain selain YouTube. Untuk yang sering nongkrong di Facebook, kalian bisa follow akun Mamang yaitu MDY Ngomik. Linknya ada di deskripsi ya. Juga follow Mamang di AppBS Station, nama akunnya Mang Komik. Oke, sebelum Mamang lanjut ke cerita, Mamang mau mengingatkan nih, agar ceritanya nyambung, kalian bisa tonton video sebelumnya. Nah, silahkan cek di playlist ya. Yo, tanpa lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita lanjutkan cerita sebelumnya. Berpindah ke suatu tempat, tepatnya di dalam Gate of Death. Terlihat Wang Yan yang sedang tergeletak akibat jatuh dari pesawat dan terkena serangan telak dari Dragon Knight. Namun untungnya, sesaat sebelum terkena serangan, Wang Yan sempat diselamatkan oleh Zuanju dan ditarik paksa ke dalam Gate of Death. Tiba-tiba dia tersadar. Dalam pikirnya, kalau dirinya sekarang telah mati dan sekarang berada di akhirat. Namun, dia merasa heran, karena tubuhnya kini dibalut dengan perban. Sambil menahan rasa sakitnya, dia mencoba untuk bangkit. Tiba-tiba Zuanju datang. Oh, Master sudah bangun. Yos, resep obat dari Tuan Si benar-benar mujarab. Wang Yan yang melihat Zuanju sedikit heran. Hah? Zuanju? Aku masih hidup. Master, mari minum obat. Apa-apaan ini? Kenapa masakannya begitu gelap? Ini obat, Master. Baru saja dimasak. Silakan diminum selagi panas. Masih ada 2 lagi kalau kurang. 2 lagi? Apa maksudnya? Tunggu. Apa yang terjadi saat aku pingsan? Minum obat dulu, Master, baru bicara. Tunggu sebentar, ini masih terlalu panas. Lalu Zuanju pun menjelaskan apa yang terjadi setelah Wang Yan pingsan akibat serangan dari Dragon Knight. Saat itu kami menyadari kalau Master dalam bahaya. Jadi kami saat itu langsung menolong. Diperlihatkan saat Wang Yan jatuh pingsan. Saat itu Zuanju mencoba merobek dimensi dan mencoba menarik paksa Wang Yan masuk ke dalam Gate of Death. Hingga notif peringatan muncul. Peringatan, makhluk hidup mati mencoba membuka gerbang kehidupan. Master, bertahanlah. Scene kembali berpindah saat ini. Lalu kami membalut luka dan memberi Master obat selama sebulan. Hingga Master kembali bangun. Dalam hati, Wang Yan bergumam. Buset dah, dia kebayang minum obat ini lebih dari semangkuk. Untungnya saat itu aku gak sadar. Tak terasa waktu berlalu, dan beberapa hari setelah itu terlihat Wang Yan sedang duduk merenung. Aku lupa detail beberapa level khusus. Sayang, aku gak punya kertas dan pena. Tiba-tiba sesuatu muncul di depan Wang Yan. Buset, masih ada kertas dan pena? Maksudku, apa setiap yang aku inginkan bisa kubuat di dimensi roh ini? Aku punya ide. Aku butuh artefak suci, pengorbanan hidup abadi dan pedang raja. Sesaat hening. Babi. Jadi aku gak bisa membuatnya ya? Ya, baiklah. Kembali ke rencana asli. Aku butuh perlengkapan untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Lalu Wang Yan pun menuliskan beberapa bahan untuk perlengkapan yang dibutuhkan beserta tempat untuk mendapatkan bahan tersebut. Kita berpindah ke tempat lain. 40 hari setelah World Game diaktifkan secara global, terlihat di suatu tempat sedang mengadakan rapat pertemuan antar pemimpin negara secara visual dengan menyamarkan wajah mereka dengan wajah-wajah binatang. Terlihat negara F yang berbicara. Saudara-saudara, kita sudah bertengkar sepanjang hari. Saatnya memberikan info berguna hari ini. Kepala negara Y menyauti. Kehilangan populasi di seluruh dunia mencapai 80%. Dan kerusakan industri
sebanyak 60%. Tangan hitam di balik aktivasi game global ini juga adalah perusahaan Yuheng dari negara Z, dan dia juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Kerugianmu? Kenapa tidak dimulai dengan mengembalikan hutangmu yang sejak tahun 1840? Jangan hanya mengoceh. Kau hanya berbicara tanpa informasi yang berguna. Hah? Kau? Mari kita kembali ke topik. Negara kami telah mencoba membangun senjata api yang tidak dapat diguncang oleh Yue Company yang berada di Abyss Bound Dragon. Kami hanya dapat mengikuti aturannya agar dapat menyelesaikan Nine Great Purgatory. Ya, di sisi kami juga, monster yang bisa terluka oleh senjata api di hari pertama menjadi kebal keesokan harinya. Akhirnya, pada hari kedua menjadi benar-benar kebal terhadap luka tembak. Para pakar sains kami berasumsi bahwa aturan fisika yang telah dimodifikasi oleh kekuatan tertentu, karena bahkan jika kami menggunakan hulu ledak terbesar dari Star Bomba, itu tidak memberikan kerusakan pada monster-monster itu. Ya, bahkan bom nuklir juga nggak berguna dan nggak berdampak pada monster-monster itu. Nggak sebanding dengan para profesional yang dikatakan pisau kecil di tangan mereka bisa memberi kerusakan ke monster. Ini nggak bisa dijelaskan sama sekali dengan sains manusia sekarang. Apa kau sudah bertanya kepada pesulap merah? Hei, jangan bercanda. Kita lagi rapat. Sepertinya bukan cuma hukum fisika yang terguncang. Bahkan, geografi manusia juga perlu ditingkatkan. Planet yang kita huni saat ini sedang mengalami aktivitas geologi terbesar. Contohnya, pesawat tempur yang kita terbangkan selama 19 km dengan arah yang benar belum tentu sampai ke tujuan yang akhirnya harus mendarat di lautan akibat kehabisan bahan bakar. Dan ada hal yang lebih mengerikan lagi. Satelit kadang-kadang menangkap gambar bumi sedang ditekan oleh planet lain yang jauh lebih besar dari bumi. Dan anehnya, planet itu nggak bisa dilacak dengan cara apapun. Ini rencana dari dewa. Gak ada penjelasan yang bisa masuk akal. Berpindah ke beberapa saat setelah konferensi itu selesai, kita difokuskan ke ruangan salah satu kepala negara. Mengadakan pertemuan selama 3 hari. Hanya informasi dari negara F yang berguna. Di mana armada yang bertanggung jawab untuk menguji Intel F sekarang? Seperti informasi yang mereka berikan, Pak. Blue Star semakin besar dan sekarang armada gak tahu berada di mana. Namun, ada satelit yang memantau secara real time di langit. Jadi, jangan khawatir kehilangan kontak, Pak. Baiklah. Yang penting, sekarang adalah pembagian 10 gua tambang terbesar. Baiklah, ini rencana pembagiannya, Pak Ketua. Xiaosu, sebenarnya aku sebagai atasan gak suka dipanggil ketua. Di antara beberapa kepala militer, hanya Anda yang profesional, Pak. Jadi, tak masalah bila dipanggil ketua. Beberapa kakek tua sialan itu jelas ingin malas-malasan saja. 4 guild besar mengambil 5 gua tambang. Apakah tidak terlalu tamak mereka? Meskipun kita mengawasi para profesional itu, tapi 4 guild besar itu memiliki kekuatan yang tak kalah dengan kita. Dan 10 gua tambang terbesar ini memiliki 10 jenis logam yang berguna bagi masa depan para profesional. 4 guild besar mengambil 5 tambang. Para profesional dan guild kecil lainnya masing-masing 3 tambang. Dan kita 2 tambang. Pada akhirnya, kita kekurangan kekuatan. Kita perlu merekrut para profesional yang kuat. Anak muda yang pergi ke Abyss Bound Dragon saat itu, mungkin itu adalah pilihan yang bagus. Namun sayang. Maaf Ketua, tindakan saat itu memang terlalu terburu-buru. Ya, gimana lagi? Kita dibawa berpindah lagi ke sebuah tempat di luar gerbang tambang. Terlihat Tao dan teman-temannya sudah berada di sana. Kok banyak orang yang datang untuk membuka lubang perak rahasia kali ini? Kan biar kelihatan kita hebat, harus banyak orang dong. Jos, ini kesempatan besar buat kita. Kita, Guild King, harus bisa terkenal melebihi 4 guild besar lainnya. Woi, Tao, sadar dong. Mending kita ganti nama guild aja deh. Hah? Aku sudah bayar 10 kristal sihir kepada ahli pedang buat nanya nama yang bagus untuk guild kita. Siapa tahu dia nipu. Bajingan. Cih. Sepertinya ada yang ngomongin aku. Ternyata orang yang dimaksud si Tao ini adalah si petapa yang senjatanya
dikatain lampu jalanan sama Wang Yan waktu itu ya. Kalau kalian masih ingat, itu ada di part 1 kalau nggak salah. Lubang perak rahasia ke-8, tempat produksi perak rahasia, di mana bisa dapetin mati jiwa hitam. Kalau Lesya di sini, dia pasti tahu. Tiba-tiba, lubang perak rahasia terbuka. Semua orang bergegas masuk untuk menjadi orang pertama yang mendapatkan beberapa bahan di sana. Waktunya untuk jadi kaya. Ayo masuk. Berpindah ke tempat Wang Yan, di mana dia sekarang sedang menerobos ke tempat yang sama, namun dari jalur yang berbeda. Terlihat di sana, dia sedang membuka sebuah gerbang yang bernama Lubang Hitam Mati ke-11. Dan tak lama, gerbang itu pun terbuka. Dan tanpa menunggu lama, dia pun langsung masuk ke dalam sana. Terlihat suasana dalam gua. Di langit-langit nampak sebuah patung raksasa yang berupa kepala serigala, yang dikelilingi kristal hitam berkilauan. Sesuai dengan nama tempatnya, lantai 1 gua serigala emas. Wang Yan terus berjalan menyusuri tempat tersebut. Aneh. Kok si penjaga serigala emas gak ada ya? Kemana dia? Wang Yan pun terus menyusuri tempat tersebut hingga sampai ke lantai 2. Lah, di sini lantai 2 juga nggak ada. Aneh, pada kemana mereka? Wang Yan bertanya-tanya sendiri. Lah, kok banyak busur panah berserakan di sini? Bukannya setan tanah nggak ada penembak panahnya ya? Semoga saja aku yang terlalu khawatir. Lalu Wang Yan mensummon prajurit undeadnya untuk berjaga-jaga, karena waspada akan beberapa keanehan yang terjadi. Dan benar saja, setelah beberapa saat dia merasakan kalau sedang diperhatikan oleh banyak mata yang bersembunyi di sana. Sedangkan di pihak para monster, lapor jenderal, musuhnya adalah manusia bersama pasukan gabungan orc, monster, dan raksasa. Aliansi dari berbagai ras ya. Menarik. Di lantai 3, kirim infanteri lebih dahulu untuk memantau. Baik, Jenderal. Satu hal lagi, ingatlah, berpura-pura lemah terhadap musuh. Baik, Jenderal. Kembali ke tempat Wang Yan. Terlihat para monster yang mulai aktif menyerang. Umaida, Ige! Ho! Teriak para monster yang langsung menyerbu pasukan Wang Yan. Salah satu monster terhantam pukulan keras dari pasukan undead Wang Yan. Terlihat semua pasukan undeadnya Wang Yan dengan brutal membantai pihak musuh, sehingga terlihat seperti pembantaian sepihak. Dengan semangat, Zuanju berkata, "Haha, serangan diam-diam ke kita, malah jadi mayat." Sedangkan Wang Yan sendiri, dia diliputi oleh rasa yang penuh dengan kecurigaan. Ini aneh. Monster-monster ini di sini begitu lemah, bahkan tak mampu melawan goblin. Sambil terlihat goblin yang sedang mengejar monster di sana. Bunuh. Tiba-tiba kepala dan tubuh goblin itu tertembus oleh panah-panah yang dilesatkan oleh para monster. Wang Yan yang menyadari itu, dia langsung berteriak, sial, ini buruk. Awas, ini perangkap. Satu persatu pasukan pemanah dari para monster itu menampakkan diri dan mulai menghujani pasukan undead Wang Yan dengan panah-panah mereka. Panah-panah itu menancap di setiap undead milik Wang Yan. Tapi satu hal yang tak pihak musuh sadari, bahwa serangan seperti itu tak mampu membunuh undead yang disummon oleh Wang Yan, bahkan yang terlemah sekalipun. Dalam sekejap, undead summonan Wang Yan ini terkapar semua di sana. Bukan tanpa alasan, melainkan mengikuti instruksi dari Wang Yan untuk berpura-pura agar memancing semua monster untuk keluar. Yang mulia, sampai kapan kita harus berpura-pura mati? Tunggu, sampai mereka keluar. Setelah mereka semuanya turun, bantai semuanya. Ya, baik Yang Mulia. Namun kenyataan tak sesuai dengan ekspektasi. Tiba-tiba, tanah bergetar. Wih, sial. Bahkan kapal lari. Bunuh dia. Dia tidak mati, kata salah satu monster yang diikuti oleh pasukannya. Sial, ini buruk, ayo pergi. Yang Mulia, tunggu aku. Wih, kau mencoba kabur ya? Dia berpura-pura mati, kejar, bunuh dia. Sial, semua serangan ini terlalu mulus. Lalu dengan cepat, Wang Yan menarik semua undeadnya dan dengan cepat dia bersembunyi.
terlihat para monster itu yang terus saja mengejar. Wang Yan yang sudah bersembunyi, dia pun mendecih kesal. Sialan, sejauh mana bos ini berevolusi hingga mampu membuat kapal leri, panah, bahkan misiu. Shin berpindah ke bos dungeon yang sedang asik membaca buku seni perang Sunju. Bos dungeon, Jenderal Black Gold, level 35. Tiba-tiba datang anak buahnya melapor. Lapor Jenderal, mereka berpura-pura mati lalu kabur. Apakah masih perlu orang-orang mengejar mereka, Jenderal? Lanjutkan dan potong kepala mereka. Baik, Jenderal. Tidak. Jangan. Hentikan pengejaran dan perkuat camp saja. Dia akan kembali. Anjir, ini bos penuh dengan tahtik ya. Ini akibat bos ini sering baca-baca ya, baca-baca buku. Nah, kalian, gimana kalian nih? Yang baca 100 orang? Jangan banyak baper ya. Mentang-mentang ceweknya cantik terus di DM. Dibalas sedikit langsung baper. Ingat bro, itu cuma pesan, bukan perasaan. Jadi jangan baperan ya. Oke, lanjut. Shin berpindah ke tempat lain, di dungeon perak. Wheat King tiba, bantai. Menyingkir kalian dari jalan, monster-monster bodoh. Kita terlalu cepat maju. Apa ini gak apa-apa? Kedua monster ini cukup ganas. Ya Tuhan, mereka emang gila. Jangan khawatir, bos dungeon gak akan meninggalkan lantai 5. Jadi, tak akan ada apapun di lantai 4 ini. Tiba-tiba, si Taois dan si Tao yang tadi sedang membantai para monster, tiba-tiba mereka terhempas kembali. Wih, apa yang terjadi? Tiba-tiba sosok besar datang ke arah mereka dengan menenteng kapak di masing-masing tangannya. Bos dungeon, Jenderal Sacred Silver, level 35. Sial, kenapa bosnya meninggalkan lantai 5? Mulut kau bau sialan, katanya nggak keluar. Kita kembali dipindahkan ke tempat Wang Yan, di mana dia sekarang sedang memantau camp musuh. Wah, kayaknya gak mudah buat menerobos tempat ini. Hei, kalian bersiaplah. Kalian pancing para monster lainnya. Aku akan menyelinap mencari bosnya. Oke yang mulia. Wang Yan pun menyuruh undead semuanya untuk bersiap-siap. Bos yang sedang asik membaca buku seni perang, tiba-tiba dikejutkan dengan keributan yang ada di luar. Woi, cepat ambil senjata, bunuh iblisnya, dan ambil harta karunnya. Bos dungeon kaget. Dengan sekejap, dia ngumpet di balik kursi tempat dia duduk tadi. Sambil gemetaran dia berkata, Wih, ini sungguh menakutkan. Aku gak bisa melakukan hal ini, berpura-pura jadi bos. Kocaknya, Wang Yan kena tipu. Dia percaya aja kalau dia lagi pura-pura jadi bos dungeon. Padahal emang dia bos aslinya ya. Cuman dia lagi pakai trik perang dari buku yang dia baca. Dan bukan tanpa alasan, karena bos dungeon ini tahu kalau ada seseorang yang lagi ngintip di tempat itu. Oke, lanjut. Wang Yan yang merasa kalau itu bukan bos, lalu dia pun nyari bos aslinya. Dalam pikirnya, kalau anak buahnya berpura-pura jadi bos, pasti bosnya berpura-pura jadi anak buahnya. Maka dia pun mencari salah satu anak buah yang mencurigakan dan bertingkah layaknya seorang bos. Buset dah, kalau yang di tenda adalah palsu, di mana yang asli? Tak lama dia pun menemukan monster yang cuma nyuruh-nyuruh dan nunjuk-nunjuk monster lainnya, yang kebetulan dikawal juga oleh beberapa monster elit lainnya. Woi, tim 2, bantu tim 1 sana. Tim 3. Belum dia menyelesaikan perintahnya, tiba-tiba dia terkena serangan skill after image milik Wang Yan. Tamat kau kampret. Lah, kenapa bos yang mudah begitu? Tiba-tiba dari belakangnya bos yang asli datang dan sudah bersiap mengayunkan kapak mautnya. Haha. Untungnya Wang Yan dengan refleks menahan serangan itu. Namun walaupun berhasil ditahan, efek serangan dadakan itu dan damage-nya yang besar membuat Wang Yan cukup merasa tertekan. Wang Yan yang sedang menetralkan efek serangan tadi, tiba-tiba dia dikagetkan oleh bos lantai yang sudah ada di hadapannya. Apa itu kau? Lalu, apa yang tadi palsu? Bos lantai yang mendengar pertanyaan itu keluar dari mulut Wang Yan, dia tersenyum sambil berkata, kesalahpahaman ya. Kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Tapi kebohongan adalah kebohongan. Ini yang kupelajari dari buku seni perang dari bangsa manusiamu, bocah. Tak kusangka itu sangat berguna. Wang Yan yang mendengar itu sangat kaget. Monster ini sudah belajar seni perang ya.
Tak heran, gerakan para monster itu cukup terarah. Itu sungguh masuk akal. Dia pasti merencanakan sesuatu. Baiklah, kita kembali ke bisnis. Ceritakan, bagaimana prajuritmu bisa hidup kembali, ha? Wih, bagaimana kau tahu? Tiba-tiba pedang bos itu sudah menusuk pundak kiri Wang Yan. Sial, Wang Yan berteriak. Sekarang aku bertanya, ceritakanlah semua dan jangan berbicara konyol, ha? Akan kupastikan ini tak semudah satu tusukan, ha? Lalu bos merasakan sesuatu. Apa ini? Terdengar teriakan anak buahnya. Bos, tahan dulu. Hei, orang-orangmu tak buruk, tapi mereka nggak bisa mengejarmu, ha? Menanggapi itu, Wang Yan tersenyum lalu berkata, apakah kau mau mendengar lagu? Notif muncul. Sang ahli necromancer mengkonsumsi 9,9% darahnya dan melantunkan lagu perang. Efek antusias untuk undead meningkatkan kekuatan, serangan, pertahanan, dan kecepatan meningkat 10%. Dan untuk necromancer sebesar 15%.